Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Belajar IPA bersama Miss B. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang digestive system atau sistem pencernaan makanan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang zat-zat makanan. Apa aja sih zat-zat makanan yang dibutuhkan sama manusia? Zat makanan pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan sama manusia yang tersusun dari unsur C atau karbon, H atau hidrogen, dan O atau oksigen. Karbohidrat yang kita konsumsi nantinya akan dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh. Dalam 1 gram karbohidrat yang kita konsumsi maka akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, gandum, kentang, dan madu. Zat makanan kedua adalah protein. Protein tersusun atas sejumlah asam amino yang dibutuhkan sama tubuh, yang disusun oleh unsur C, H, O, N atau nitrogen, dan juga ada yang memiliki unsur S atau sulfur dan juga P atau fosfor. Fungsi protein sebagai pembangun tubuh, dan dalam 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalori. Protein dibagi menjadi 2, protein nabati yang berasal dari tumbuhan dan protein hewani yang berasal dari hewan. Contoh protein nabati adalah protein yang dihasilkan oleh kacang-kacangan, bisa juga dihasilkan oleh bayam. Kemudian yang hewani berarti yang berasal dari hewan, bisa berupa daging, kemudian ikan, susu, telur, dan juga keju. Untuk zat makanan yang ketiga adalah lemak yang tersusun atas unsur C, H, dan juga O. Selain sebagai sumber energi, lemak juga berfungsi untuk penyusun membran sel sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, serta sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Dan dalam 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori, yang artinya lebih banyak daripada karbohidrat dan protein. Lemak juga dibagi menjadi 2, yaitu nabati yang berasal dari tumbuhan dan hewani yang berasal dari hewan. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa, mentega, dan juga susu. 3 zat makanan tersebut yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak merupakan sumber utama bagi energi manusia yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Zat makanan selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, tetapi harus tetap dipenuhi. Hal ini dikarenakan vitamin akan membantu kelancaran proses-proses di dalam tubuh dan sebagai pelindung dalam tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Sumber makanan yang mengandung vitamin bisa berasal dari buah-buahan maupun sayur-sayuran. Makanya yang rajin makan buah dan sayur ya. Berikut ini adalah vitamin yang dibutuhkan sama manusia dan juga sumber makanan yang mengandung vitamin tersebut. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan juga K. Lanjut ke mineral. Nah, mineral merupakan bahan-bahan anorganik dan tubuh kita juga membutuhkan mineral untuk pembentukan struktur tubuh. Nah, ini adalah tabel yang berisi tentang mineral, kemudian kegunaannya, dan juga sumber makanan untuk mendapatkan mineral yang kita butuhkan. Zat makanan terakhir adalah air, yang merupakan penyusun tubuh manusia yang terbanyak. Dan air ini berperan dalam berbagai proses dalam tubuh, baik pencernaan maupun reaksi-reaksi kimia yang lainnya. Dan air ini sangat penting sebagai pelarut utama
dan juga berperan dalam mengatur suhu tubuh kita. Dalam sehari minimal kita harus mengkonsumsi 2 liter air agar reaksi-reaksi kimia atau metabolisme di dalam tubuh kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk zat makanan sudah selesai, kita lanjut ke struktur dan fungsi sistem pencernaan. Yuk, mari lanjut. Makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh akan diproses dalam 4 tahapan. Pertama, ingesti, yaitu proses memasukkan makanan dalam tubuh. Yang kedua, digesti atau proses pencernaan oleh alat-alat pencernaan. Kemudian absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan. Dan yang terakhir adalah defekasi, yaitu pengeluaran sisa zat makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pencernaan pada manusia ada 2, yaitu pencernaan mekanik yang mengubah makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang lebih kecil yang dibantu oleh alat-alat pencernaan. Sedangkan yang kedua adalah pencernaan kimiawi yang mengubah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Kita bahas yang pertama dulu adalah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan juga lidah. Kemudian pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air ludah atau kelenjar saliva. Kelenjar saliva juga menghasilkan air dan lendir yang berfungsi untuk menelan makanan, dan juga enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltose. Gigi berada di rahang atas dan juga rahang bawah yang berfungsi untuk memotong-motong makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dan berubah menjadi bolus sehingga bisa ditelan dengan menggunakan lidah kita. Saluran kedua adalah kerongkongan yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang meremas dan mendorong bolus sehingga bolus bisa masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh getah lambung. Ini merupakan gambar dari lambung. Getah lambung mengandung HCl, pepsin, dan juga renin yang memiliki fungsi masing-masing. Setelah terjadi pencernaan di dalam lambung, maka makanan akan berubah menjadi kimus dan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus kecil. Usus kecil atau usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau yeyunum, dan usus penyerapan atau ileum. Dan di dalam usus halus atau usus kecil ini hanya terjadi pencernaan kimiawi. Getah pankreas mengandung enzim lipase yang akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase yang akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin yang akan mencerna protein menjadi polipeptida. Sedangkan getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat agar lemak bisa larut di dalam air. Pencernaan akan berlanjut di dalam yeyunum, kemudian akan berada di ileum sehingga zat-zat makanan yang sudah tercerna akan diserap oleh villi usus. Sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar yang memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri dari 3 bagian ascending yang naik,
bagian transversum yang mendatar, dan bagian descendens yang menurun. Di dalam usus besar, makanan sudah tidak mengalami pencernaan, tetapi terjadi pembusukan dan juga mengontrol jumlah air. Pembusukan akan dibantu oleh bakteri Escherichia coli, dan dalam proses tersebut Escherichia coli atau E. coli bisa menghasilkan vitamin K dan B12. Makanan yang sudah dibusukkan di dalam usus besar akan berada 1-4 hari, kemudian akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pertama adalah hati, yang merupakan kelenjar terbesar dan terletak pada bagian rongga perut sebelah kanan dan memiliki fungsi sebagai detoksifikasi organ penyimpanan, menjaga keseimbangan gula darah dan kadar kolesterol, menghasilkan getah empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu ini berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin, dan getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus untuk mengemulsikan lemak. Kelenjar ketiga adalah pankreas, yang merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pankreas mengeluarkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Sekarang tugasnya, yang pertama, carilah tentang uji bahan makanan. Bahan makanan amilum, gula, protein, lemak, dan juga vitamin. Dan soal kedua yaitu adalah sebutkan 3 penyakit pada saluran pencernaan dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.